Itu berupa emoticon yang mungkin sering kita gunakan dalam media chat. Media chat baik itu di WhatsApp, di Facebook, di YouTube, di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Karena emoticon ini adalah satu jelmaan ataupun logo sihir. Bismillah, Assalamualaikum. Saat ini mungkin banyak dari kalian tahu soal mimpi Muhammad Qasim, tapi mungkin tahu namanya saja. Saya akan menjelaskan kembali sosok Muhammad Qasim bin Abdul Karim yang dari Pakistan, dan saat ini dia berada di Indonesia. Perlu diketahui juga, Muhammad Qasim berada di Indonesia ini bukan karena dia bersenang-senang atau dia ini mencari pengikut. Tidak seperti itu. Dia berada di Indonesia ini karena rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Sebelumnya Muhammad Qasim berada di Malaysia. Dia terjebak suatu masalah dengan tuduhan dia mengajar tanpa izin di Malaysia, mengajarkan kesesatan atau pengakuan mimpinya bertemu Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi seperti dituduh mengaku diri sebagai Imam Mahdi. Dari isu itulah Muhammad Qasim sampai dia mendapatkan masalah di Malaysia, sehingga terjadilah rencana Allah Muhammad Qasim saat ini berada di Indonesia. Siapa saja di antara kalian yang melihat Muhammad Qasim di suatu tempat di Indonesia, kalian boleh menghampiri Muhammad Qasim, sapa dia dan tanyakan soal mimpinya. Insya Allah beliau akan membalasnya. Jadi Muhammad Qasim ini dia banyak sekali bermimpi bertemu Allah dan Nabi Muhammad SAW. Beliau ini dalam mimpinya, yaitu pesan utamanya adalah kesyirikan. Kalau kita mengingat para nabi, mereka pun kehadirannya untuk memperingati jauhi syirik dan meluruskan tauhid umat pada saat itu. Sama dengan Muhammad Qasim saat ini, namun banyak orang muslim sendiri nggak sadar, karena mungkin umat muslim saat ini berpikir bahwa mereka sudah Islam, sehingga mungkin tidak perlu lagi berpikir untuk mengetahui hal-hal selain yang udah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal ada sebuah kisah tentang gambar yang ada di dalam rumah, dan itu masuk ke dalam contoh yang Rasulullah SAW sudah sabdakan di dalam hadisnya. Dan sebagai contoh soal syirik, mungkin pada saat itu yang tersebar orang hanya mengetahui bahwa syirik itu hanya menyembah selain kepada Allah, menyembah sapi, menyembah patung, serta meminta di kuburan atau di makam keramat. Padahal ada satu hal yang saat ini sedang diperjuangkan Muhammad Qasim untuk disampaikan. Hal ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu. Namun kalau Nabi Muhammad SAW waktu di masanya itu soal syirik, dan saat sekarang ini kalau Muhammad Qasim dia ada penambahan, yaitu syirik modern yang sesuai dengan zamannya saat ini. Syirik modern ini syirik yang berkembang dari zaman ke zaman. Sebagai contoh yang bisa diambil untuk kita yakini mengambil amannya daripada kita jadi pelaku syirik tersebut, maka kita bisa lihat dari hadis ini. Nabi SAW beliau bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hadis riwayat Bukhari 3075. Nah, menyadari dari hadis ini bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah kita yang di dalamnya terdapat gambar, jadi jangan kita merasa aman saja jika ada gambar di setiap rumah kita. Hadis tadi sudah jelas bagaimana konsekuensinya. Ketika kita memiliki satu gambar dalam rumah, maka malaikat tidak akan masuk ke rumah kita. Sekarang saya akan tambahkan lagi penjelasan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa 4 ayat 48. Makin jelas ya. Jadi seperti yang saya bilang, pintar-pintar kita lah dalam mencermati berita yang sampai kepada kita. Biarpun kalian belum bisa memahami sepenuhnya persoalan syirik modern ini, tapi daripada kita menjadi pelaku syiriknya yang risikonya itu besar, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik kita menghindarinya karena itu lebih aman untuk kita. Saya juga beritahukan kepada kalian kategori syirik modern yang masuk ke dalam peringatan kabar mimpi Muhammad Qasim ini yang harus kita hindari.
Itu berupa emoticon yang mungkin sering kita gunakan dalam media chat. Media chat baik itu di WhatsApp, di Facebook, di YouTube, di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Karena emoticon ini adalah satu jelmaan ataupun logo sihir. Maaf, sebelumnya emoticon itu adalah bentuk-bentuk logo dari sihir-sihir yang dipakai oleh orang-orang terdahulu. Dan saat sekarang ini logo tersebut disamarkan dengan ditimpa menjadikan bentuk senyuman, emoji marah, dan lain sebagainya. Nah, itulah bagian kategori sihir modern yang saat ini sedang berusaha disampaikan oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim, yang kita harus menghindari itu. Lalu ada juga ada patung kecil yang disimpan di rumah orang muslim dengan alasan sebagai hiasan. Begitu juga dengan gambar yang dipajang di dalam rumah, seperti foto keluarga atau ulama. Alasannya yang penting kan nggak disembah, seperti itu. Memang iya, tapi kalau kita lihat di hadis tadi, bukankah harusnya kita tetap hindari? Terus yang saya simak dari Muhammad Qasim ketika ia sampaikan perihal gambar ini, kurang lebih Allah berkata seperti ini. Jika agama Buddha menyembah dengan melihat gambar, lalu apa bedanya dengan umat muslim yang sama-sama melihat gambar? Nah, begitu yang saya ingat. Jadi peringatan ini tolong dipertimbangkan, jangan berikan kesempatan pada diri kita yang alasan kita punya patung di rumah atau gambar di rumah memang tidak untuk disembah ataupun dijadikan kenangan. Tapi karena orang-orang terdahulu pun sudah ada contohnya, ternyata mereka awalnya itu tidak menyembah, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka menyembahnya karena satu kegaguman. Nah, timbul rasa-rasa lain yang intinya mereka akhirnya menyembah. Saya rasa cukup penjelasan saya sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami dengan baik apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menontonnya. Berikan like dan komentar ke kalian di video ini, dan juga tolong bagikan video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.